Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, nikmat iman, Islam, dan panjang umur, dan serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bapak Nispapan Rijal di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Pangandaran. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bapak Nispapan Rijal di Edo Gawa Abing, dan YouTube-nya adalah Edo Gawa Abing. Jangan lupa like and subscribe. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Insight-nya dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau juga percaya kepada qada dan qadar Allah, baik ketetapan yang baik atau yang buruk. Jadi pengertian tentang qada dan qadar Allah, qada berarti hukum atau keputusan, perintah, kehendak, dan mewujudkan atau menjadikan yang sudah ditulis catatan amalan kita di alam lauhul mahfuz. Sedangkan qadar berarti kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian, ukuran, dan mengatur serta menentukan sesuatu menuju batas-batasnya. Nah, kata kunci daripada qada berlaku ketika sebelum manusia diciptakan, sedangkan qadar ketika manusia tercipta menggunakan potensi akalnya untuk mengupgrade ukurannya dan mengatur ukurannya. Hukum untuk beriman kepada qada dan qadar adalah fardu ain. Artinya berlaku setiap personal jiwa seseorang muslim untuk wajib mengimaninya. Pengertian iman kepada qada dan qadar berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang, malam, adanya tanah yang subur dan tandus, seperti hidup dan mati, rezeki dan jodoh, seseorang merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada qada dan qadar Allah tersurat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, berarti mutlak berlakunya. Dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali Dia mengubahnya sendiri, mengubah keadaannya. Macam-macam takdir itu ada dua bagian, ada musyawwar qadarullah dan mukhayyar sunatullah. Musyawwar qadarullah adalah hal yang tetap, tidak dapat diubah dengan kekuatan manusia, namanya qadarullah, artinya pembatalan atas sunatullah. Dan apa yang disebut dengan sunatullah? Sunatullah adalah hal yang dapat diubah dengan usaha dan kekuatan manusia. Contoh, untuk pintar maka harus belajar, itu namanya sunatullah. Tapi qadarullah, ada orang-orang tertentu tanpa harus belajar, dia dianugerahi kecerdasan secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda-tanda orang-orang yang berkeimanan lalu dia beriman kepada qada dan qadar Allah adalah yang pertama, meyakini bahwa segala apa yang diperolehnya, yang dialaminya manusia, baik berupa nikmat ataupun musibah, pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak dari Allah yang telah ditulis dalam alam lauhil mahfuz. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir menyadari bahwa ia tidak mengetahui apapun yang menimpa dirinya. Manusia hanya bisa berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disebut dengan ikhtiar dan pentingnya ikhtiar? Yang pertama poinnya adalah menguasai bidang usaha yang dilaksanakannya sehingga menemukan passionnya, lalu dia berusaha untuk mendalaminya, berusaha dengan sungguh-sungguh, melandasi usahanya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Dan terakhir, dia tidak akan mengunggulkan akalnya, tapi lantas ketika akalnya sudah menjadi gandaknya untuk beristirahat, dia berdoa kepada Allah agar mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali bila mereka sendiri mengubah
keadaannya. Nah, apa yang disebut dengan tawakal? Tawakal itu adalah media berserah diri kepada qada dan qadarnya Allah setelah berusaha sekuat mungkin sesuai dengan kewajiban sebagai manusia hidup di muka bumi ini. Ini adalah proses ikhtiar, usaha, tawakal, termasuk juga hikmah dari tawakal itu sendiri. Ikhtiar bermaksud untuk mengoptimalkan usaha, dan ketika usahanya sudah selesai, ketika akal tidak bisa menjawabnya, maka bertawakal kepada Allah. Hikmah dari tawakal itu sendiri, yang pertama mendidik jiwa supaya mengagungkan ketundukan dan kekuasaannya atas dan hanya untuk kehendak Allah. Yang kedua, memupuk sifat berani, mencoba untuk mencambuk diri, meningkatkan spiritual kejayaan untuk hidup di dunia dan di akhirat, senantiasa tabah dan gigih berusaha dalam urusan apapun yang diridhai oleh Allah, tidak putus asa apabila gagal mencapai suatu alamat, sesuatu usaha yang baik ataupun yang buruk. Yang terakhir adalah hidup berwawasan dengan membuat perencanaan yang berkesan serta berusaha bersungguh-sungguh. Nah, hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah, yang pertama mengubah kesadaran bahwa alam semesta beserta isinya berjalan berdasarkan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan perilaku tercela. Alhamdulillahirabbil alamin, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti telah selesai dilaksanakan. Marilah kita ucapkan perjalanan materi ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.